kami hormati Bapak Ibu Ketua RT dan RW di lingkungan Perum Ikip Tegal Gondo Asri, serta yang kami cintai Bapak Ibu Saudara-saudari warga Perum Ikip Tegal Gondo Asri yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kudrah dan iradahnya pada malam yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul di Masjid An-Namirah dalam acara halal bihalal warga Perum Ikip Tegal Gondo Asri 1447 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar majelis pada malam hari ini tersusun dengan rapi, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Pertama, pembacaan selawat Nabi Muhammad SAW yang telah kita lakukan bersama-sama. Kemudian pembukaan, lalu ketiga yakni sambutan dari Ketua Takmir Masjid An-Namirah, lalu kemudian keempat yakni Mau'izah Hasanah yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Musyafa As'adi, lalu kemudian doa serta dilanjutkan dengan musafahah dan bersalam-salaman. Lalu yang ketujuh yang dinanti-nantikan yakni ramah tamah. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, agar rangkaian acara kita malam ini berjalan dengan lancar, membawa keberkahan dan semakin mempererat tali ukhuwah antar warga, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid An-Namirah kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Subahan. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Musyafa, yang insyaallah akan memberikan mau'izah hasanah pada acara kita malam hari ini. Yang kami hormati perangkat desa Tegal Gondo, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, atau yang mewakili Bapak Ketua RW 09, atau yang mewakili yang saya hormati seluruh Ketua RT di Perumahan Ikip Tegal Gondo Asri yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, pengurus Takmir Masjid An-Namirah yang saya hormati, para ustadz, ustadzah RTG An-Namirah yang saya hormati, serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua jemaah hadirin hadirat
rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu kegiatan halal bihalal. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan, membimbing kita minaz zulumati ilan nur. Kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sambutan ya cukup menyambut saja. Satu dua hal yang ingin kami sampaikan kepada hadirin dan jamaah sekalian. Yang pertama, atas nama pribadi, nitip atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pengurus takmir masjid, atas nama para ustadz, para ustadzah RTQ, atas nama pengurus pengajian Al-Ikhlas dan semua unit-unit kegiatan di perumahan IKIP Tegal Konto Asri, kami menyampaikan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala golongan orang-orang aidin, kembali kepada fitrah kesucian seperti manusia yang baru lahir dari ibu yang tidak berdosa setelah kita melaksanakan ibadah suci, ibadah di bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizina, mudah-mudahan kita juga digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Kullu am wa antum bi khair, mudah-mudahan kita dalam sepanjang tahun ini ditakdirkan oleh Allah senantiasa dalam kebaikan. Allahumma amin. Selanjutnya, atas nama yang kami sebutkan tadi, kami mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang jemaah itu keliru. Minal aidin wal faizin, dipikir mohon maaf lahir dan batin. Mesti begitu. Minal aidin wal faizin nggih, mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu potongan doa tadi yang kami bacakan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Selanjutnya mohon maaf lahir dan batin. Doa dulu kemudian mohon maaf lahir batin. Wis kadung umum aidin wal faizin lahir batin lah padha kaya pantun malian. Nah itu. Tapi maksudnya mungkin jamaah ya seperti itulah. Jadi sekali lagi mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah. Atas nama takmir masjid dan atas nama semuanya yang kami telah sebutkan, di bulan yang suci, di bulan yang mulia, bulan Syawal, bulan penuh peningkatan, sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin. Matur nggih Bapak Ibu. Ibu-ibu gak pati banter suaranya. Nggih Bu. Gak pati semangat ya. Lha iku. Mantul iki
utus Bu insyaallah. Wis mari tak inceng soalnya. Kemudian yang kedua, atas nama takmir juga menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada Al-Mukarram Gus Kiai Haji Musyafa. Beliau ini sulit dihubungi karena beliau ini Ustadz Kiai yang go internasional. Ini baru pulang dari Jepang ini. Nanti kembali lagi setelah ini. Nah, katanya Japanese. Mudah-mudahan berkah semuanya gini. Mudah-mudahan manfaat. Meskipun guyonannya beliau begini, lapo ikus kok nang kono barang. Lah ini kini sakit kiai ini. Guyonannya nih, okay. Karena di sana beliau mengembangkan dakwah Islamiyah An-Nahdiyah di tanah Sakura. Kebetulan saat ini bunga sakuranya lagi ngembang, lagi mekar. Tapi beliau tinggal pulang untuk jamaahnya. Jadi insya Allah manfaat karena beliau insya Allah khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang beliau pegangi. Dimanapun beliau berada menjadikan beliau bermanfaat untuk sesama, untuk manusia yang lain. Kemudian terima kasih kepada jemaah atas partisipasinya dalam semua kegiatan di Masjid An-Namiro ini sehingga kegiatan berjalan lancar dan sukses, terutama di bulan Ramadan mulai awal sampai akhir, dan sampai pembagian zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah, dan juga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal, semua niat baik Bapak Ibu semuanya, jamaah sekalian, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma niki karpet ini lho karek separo. Wis bolak-balik diumumno ambek takmir ning panitia. Mudah-mudahan setelah Syawal, mulai bulan Syawal ini penuh nih. Sudah penuh, tinggal 4. Nah, ini sudah terkumpul 1 shop lagi, berarti kurang 3 shop lagi. Yang sudah mentasarufkan boleh mentasarufkan lagi. Yang belum monggo segera. Boleh 1 meter, setengah meter, 1 senti pun juga boleh. Okay? Mudah-mudahan menjadikan kita amal kita menjadi amal jariah yang terus mengalir, karena ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan kita bersama. Okay? Kemudian yang terakhir, sekali lagi atas nama takmir masjid dengan kegiatan halal bihalal dan juga kegiatan pada malam hari ini, pengajian malam hari ini, semua kegiatan keagamaan di perumahan IKIP, baik itu di masjid ataupun di musola ataupun yang keliling dari rumah ke rumah, kita mulai lagi untuk tahun 1447 Hijriah atau mulai tahun 2026. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf yang kurang berkenan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Ahmad Subhan atas pesan dan arahan yang sangat bermanfaat bagi kerukunan warga kita. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, kini tibalah kita pada acara inti yang telah dinanti-nantikan. Momen Idul Fitri 1447 Hijriah ini akan terasa semakin sempurna dengan siraman rohani dan juga nasihat agama untuk mempererat persaudaraan kita. Marilah kita siapkan hati untuk menyimak mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Musyafa As'adi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang sekaligus pengasuh kajian rutin di Masjid An-Namirah. Sekaligus di akhir mau'idhah kami mohon perkenannya Kiai Haji Musyafa untuk memimpin doa. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Musyafa As'adi dengan segala takzim, waktu dan tempat kami haturkan. Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para asatid, sesepuh penyesepuh, wabil khusus Bapak Al-Ustaz Dr. Ahmad Subhan selaku Ketua Takmir Masjid Namirah beserta seluruh jajaran takmir. Yang saya hormati para bapak ibu, saudara-saudara segenap jamaah Masjid Namirah, wabil khusus Bapak Kepala Kelurahan atau yang mewakili, Bapak Ketua RW atau yang mewakili, dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan satu kegiatan yang sudah mentradisi di tengah masyarakat Muslim Indonesia ketika memasuki bulan Syawal setelah melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu kegiatan halal bihalal, yang salah satu tujuan kegiatan halal bihalal ini kita dianjurkan untuk saling memperbaiki hubungan baik antar sesama manusia. Sekaligus kita juga dianjurkan untuk saling mendoakan antara satu dan yang lainnya, dengan harapan semoga dan doa semoga amal ibadah yang telah kita upayakan di bulan suci Ramadan, khususnya siam dan qiyam kita, diterima oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Oleh sebab itu kalimat yang paling familiar di bulan Syawal ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Saya beberapa kali Ramadan sampai Idul Fitri di Mekah, setelah sholat Id itu kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Muga-muga Gusti Allah nerima ibadah sampean ambil ibadahku. Keranten apa? Keranten kita telah melaksanakan ibadah yang cukup panjang durasinya, 1 bulan penuh kita isi dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Dan ketika kita diberi kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah, yang terpenting adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan amalan solihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mugi-mugi sedaya amal ibadah yang kita lampaui wonten bulan suci Ramadan, khususnya siam dan qiyam kita, diterima oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Kinten-kinten diterima napa mboten, Bu? Insyaallah, muga-muga. Lah insyaallah kali muga-muga niki gak jelas kabeh niki. Lho kan insyaallah gak jelas, muga-muga nggih mboten jelas. Insyaallah diterima. Nggih memang jawabnya kira mboten insyaallah nggih muga-muga niku pancen ya. Karena yang tahu diterima tidaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi likulli syai'in alamat, segala sesuatu itu ada indikasinya, ada tanda. Termasuk diterima tidaknya amal ibadah kita
bukan saja amal ibadah siam dan qiyam Ramadan, amal ibadah apapun itu diterima oleh Allah SWT ada tandanya. Sehingga monggo pertemuan kita kali ini juga kita jadikan evaluasi apakah tanda-tanda indikasi-indikasi diterima amal ibadah kita tersebut mewarnai kehidupan kita pasca Ramadan apa boten. Secara garis besar ibadah yang diterima oleh Allah SWT itu salah satu indikasinya, bahkan ini indikasi kuat diterima amal ibadah seseorang itu ketika selesai melaksanakan ibadah atau usai melaksanakan ibadah, kualitas kehidupannya menjadi lebih baik. Ini ditegaskan dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah, amal soleh, kebaikan dilandaskan dengan iman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang baik. Makanya jenengan bisa melihat seseorang ketika usai melaksanakan kebaikan terus dibarengi dengan sesuatu yang tidak baik, itu akan terjadi kontradiktif, ironi, boten pantes. Wonten tiyang sregep ibadah, tapi perilakunya kali tonggo gak api, ambek dulur gak api, itu akan menjadi ironi, kontradiksi, boten pantes. Lah iya, padahal sregep lho salate, jamaahnya sregep tuh, tapi ono koe bisa, tapi kok itu sudah kontradiktif, tapi itu menunjukkan lawan. Nggih napa nggih? Ahli bahasa monggo. Tapi itu kan menunjukkan kontradiktif. Tapi kok nang tonggo omongane, kelakuane. Jadi mboten pantes wong sregep ibadah kok kelakuane elek niku mboten pantes. Tetapi ketika dia sregep ibadah terus perilakunya kok sae, maka ini akan terasa harmonis, nggih, selaras, pantes nemen. Sakjeke salat iku lho masyaallah. Sakjeke mulai lunga haji masyaallah lho. Kebaikan-kebaikan yang napa dilakukan setelah melaksanakan sebuah amal soleh atau ibadah itu terasa pantas. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Begitu juga dengan ibadah puasa, ibadah Ramadan, tarawih. Luar biasa niki ibadah yang kita laksanakan istiqomah 30 hari atau 1 bulan penuh. Pasti kalau ibadah ini diterima oleh Allah SWT, kualitas hidupnya akan menjadi lebih baik pasca Ramadan, setelah Ramadan. Pasti nih, karena itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kok wonten tiyang waktu Ramadan sae, waktu Ramadan sregep, terus mari Ramadan balik setelah pabrik males meneh. Nah niki dipertanyakan iki akhirnya. Sehingga monggo nggih, tunjukkan bahwa Ramadan kita sukses dengan adanya perubahan yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Paling tidak secara garis besar nggih menika hablum minallah wa hablum minan nas, ibadahnya tambah sae dibanding saderenge Ramadan. Dibanding Ramadan koyoke mboten saged nggih. Minimal dibanding saderenge Ramadan. Jadi harus ada peningkatan dibandingkan sebelum Ramadan. Kalau dibandingkan Ramadan rasanya berat rasanya. Nggih napa nggih? Saniki contoh subuh mawon pun. Winginane subuh waktu Ramadan ten masjid yo napa suasanane? Rame meriah subuhne Ramadan. Tanggal 1 Syawal. Gak usah ngenteni seminggu kupatan mboten, tanggal 1 Syawal langsung.
Mudik nggih. Lah niki nggih. Makanya kula dirasa guru kula, lek Ramadan sregep iku gak kaget, biasa iku. Asaib iku Ramadan sregep iku wis akeh tunggale. Akeh tunggale. Nggih. Apalagi yang jelas nggih, waktu Ramadan, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan tiba, ya napa kira-kira? Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Wah, Ramadan pintu surga dibuka, makanya aroma surganya itu terasa sekali. Nih, aroma surga terasa sekali. Orang itu semangat ibadah karena ada aroma surga, karena lawangin surga dibuka, lawangin rokok ditutup. Tiang niku rada enggan melakukan napa maksiat, keharaman-keharaman, karena napa pintu nerakanya ditutup. Sing biasanya rasan-rasan itu Ramadan ku Masya Allah jan iso gak rasan-rasan. Kayak rasan-rasan dilingno, poso-poso, cok rasan-rasan, astagfirullahaladzim lali aku. Poso-poso kok rasan-rasan, engko ae po mari buka ambek aku. Wonten aku. Iya. Lho niki Ramadan, apalagi setan dibelenggu. Mulane nek wonten tiyang sregep Ramadan, setane kali mencep, Bu. Bangun awak prei jari setan ini, bangun awak prei tenono 1 Syawal, ayo tanding temenan iki. Buktine 1 Syawal gak usah ngenteni kupatan akeh sing KO pisan. Karena setan ini mudik pisan ya, balik setan iki. Nah niki nih. Tapi orang-orang yang Ramadannya sukses, ibadahnya diterima oleh Allah SWT, maka akan terjadi peningkatan ibadahnya dibanding sebelum Ramadan. Ada peningkatan dalam ibadahnya. Sekaligus bukan hanya hablum minallah, tapi kualitas hubungan antar sesama manusia, bahasa jenengan silaturahimnya juga semakin bagus. Sehingga kita bisa merasakan ketika mantun Ramadan bulan Syawal ini, Masya Allah, tiang niku saling memaafkan. Nah, saling memaafkan ini sudah mulai tanda bahwa orang ini mulai memperbaiki hubungan baik antar sesama manusia. Sampai wonten istilah galak gampil. Jadi kalau wong galak gampil kabeh Pak nggih. Sing galak-galak dadi gampil nggih. Jenengan tingali gak ono wong kereng blas nggih. Pokoke Syawal gak ono wong kereng blas. Kula sik cilik ben gak ada tangga Bu, masyaallah. Pokoke pagere disandeni diseneni. Ngali kok kembang rusak iki. Pokoke judes wong ngene kuwi. Tapi rek Ramadan rek Syawal niku masyaallah rek cilik-cilik dijeluki kabeh. Kene nggih. Wis tandurane tabrak-tabrak wis gak apa-apa kene mangan. Tapi nggih mek seminggu tok mari kupatan kumat meneh ya. Tapi lumayan ya sebenarnya. Lho niki artinya memang salah satu buah dari puasa atau ibadah di bulan Ramadan itu bisa memperbaiki hubungan baik sesama manusia. Nggih, terutama hubungan baik kita antar sesama orang-orang yang beriman. Niki penting sekali. Nggih. Karena persaudaraan keimanan kita niki merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi persaudaraan seiman ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini kula kalian kurang terasa Pak, persaudaraan iman ini luar biasa. Makanya sampai diperintahkan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang sama-sama membaca kalimat syahadat
sama-sama orang yang memegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini ikhwan ini bukan ikhwan podo NU ne, podo Muhammadiyah, terlalu sempit itu. Nggih, terlalu sempit. Nggih. Podo Islame, podo umat Nabi Muhammad SAW niki bersaudara. Makanya diperintahkan untuk fa'aslihu baina akhwaikum, kalian diperintahkan untuk napa? Memperbaiki persaudaraan. Makanya ketika ada isu-isu yang menjadikan adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian, ini harus kita hindari. Apalagi isu-isu yang berkenaan dengan golongan, madhab, keyakinan, niku pun atau pemahaman, niku harus dihindari. Lho niki penting kalau sampai akan kan akhir-akhir niki perkara napa kekeran. Nggih kan? Kadang perkara riyo Jumat sampai Sabtu gegeran. Ilo-iloan, merasa paling bener. Apa ilmu apa iku lho. Kayak paling bener kabeh. Wong niku menentukan awal dan akhir Ramadan sifatnya ijtihadiyah, boleh berbeda. Mboten usah bingung, santai mawon. Nggih. Kula mulai awal-awal biyen perbedaan, wah, kok ana wong bingung, gimana niku ini kok ada perbedaan membingungkan. Sopo sing bingung? Kok ana sing bingung, aku gak bingung, lha apa bingung aku ngono. Yo karek melok lak mari ta ngono. Kon yo saiki apa meneh lak mari ya. Napa bingung? Tapi ini berbeda biasa. Mulai zaman biyen ono perbedaan. Mulai zaman imam-imam mujtahid sudah ada perbedaan. Saya sama sekali tidak membingungkan ini. Kula sing bingung nek ndelok ana wong gak poso melok riyo, lah niki kula baru bingung. Iki mazhabe sapa iki wong gak poso melok riyo kan merayakan. Merayakan apa nih wong mokel dirayakan ya. Jadi tidak usah sampai ada perbedaan-perbedaan terus kula kalian jenengan koyo rumangsa duduk dulur, duduk golongan, boten, asalkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggih dulur pun. Bapak kelompokmu apa, golonganmu apa, ormasmu apa, partaimu apa, dukung sapa wis gak ngurus, iku dulur berarti. Setuju? Lho nggih saestu niki. Nggih. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita istaksiru minal ikhwan, perbanyak persaudaraan, fa inna likulli mu'minin mu'min, karena setiap orang-orang mukmin syafaatan yaumul qiyamah, mempunyai peluang untuk memberikan pertolongan. Orang-orang mukmin, sesama mukmin mempunyai peluang untuk saling menolong antara satu dan yang lainnya. Kok perkara perbedaan nopo faham iki nasabe sambung gak sambung gegeran, wis pegawai kula ngoten niku wis lho. Wis gak usah geger, gak usah gak percaya ya wis, sing percaya ya wis ngoten lho Pak. Lapo sih kok sampai ngilok-ngilokno barang itu mengucapkan la ilaha illallah lho iku. Sing dilokno ya la ilaha illallah lho iku, ya syahadat bendina lho iku, asyhadu an la ilaha illallah, tahiyat bendina lho iku. Perkara nasab ae gegeran. Sama melok sapa sak arep gak percaya ambek duriat ya monggo. Sing percaya monggo, ketemu biasa saja. Wis biasa mawon, gak usah ilok-ilokan. Halo? Setuju? Napa jenengan jenengan senengan sing geger-gegeran ini? Lah nggih biasa mawon. Mane kula rek ana nggih bak kiai, bak ulama, bak sinten mawon ngejak gegeran kula mboten meloki. Bapak masih serbane, masih al-mukarram, masih nopo, rek ngejak gegeran mboten melok kula. Kula ngejak sing enak-enak mawon, sing adem-adem mawon, beda-beda mboten napa, oh santai mawon. Ketemu mesem mboten mawon, wis gak usah ketik melok gegeran. Nggih. Apalagi perkara madhab, apalagi perkara ormas, wis tambah cek-cek niku. Lho nggih, Pak. Kula nate sampai ya Allah, kula ketemu ustadz itu nggak ada Vespa Pak. Vespa mogok di tengah jalan, terus diparani kali lari-lari sing, nopo sing Vespa sing macam-macam sing mentengkelek itu lho Pak.
Vespane? Kan menteng kelek ngeten. Kelek dipenteng ngeten maksudnya. Wareke gawe wanting-anting, gawe napa? Napa jenenge arek napa niku? Pang napa underground, sing Vespa sing mau dicenteli apa Vespane niku? Koyo pemean, koyo anu macam. Lho niki cerita nggih, cerita. Niki cerita salah satu ustad. Jenengan rek ben percaya kula gawak nonton ustad niku nggih. Niki sing ustad niku cerita. Kula niki wedi wis diparani mbak arek niku. Kula kan nyetat-nyetatan mboten saged. Wonten apa, Pak? Vespa mogok Mas ngono. Ayo rek. Arek niku pinter-pinter nggo joko alat kotak-kotak. Tasih Pak. Sing ustad iki wadah iki opo gak gelem iki mogok. Vespa kan tontonane kan rada angel lagi ya nggih. Zaman biyen arani rek nuntun Vespa kok nuntun keboborik ya ngono saking abote ngoten lho nggih. Lho nggih. Kula kate gak gelem anjene mogok terus bengi-bengi pisan. Gelem iki waduh dikrutu-krutu karo sakmene iki entek piro ya aku bayari iki rek. Engkei piro iki. Oh busine iki Pak. Sapa yang dibusi rek? Wah aku duwe. Dijoli mantun iku setelah itu disuta tersaged. Oh sakit Pak sama Pak. Alhamdulillah Mas ngapunten. Pinten. Oh mboten Pak. Kita sesama pemilik Vespa saudara Pak. Kula mikir ya Allah, iki sing padha duwe Vespa lho iso seduluran hari. Atine iso seduluran, padahal sing pang sing ki Ustaz sarungan, wis gak ngurus sampean sarungan, aku pang rek padha duwe Vespane sampean dulurku. Lah iki padha duwe imane, ya padha sarungane. Padha serbanane, perkara beda pemahaman, pencep-pencepan. Kalah mbek arek pang. Kalah mbek arek duwe Vespa. Mosok Vespa bisa menyatukan hati. Lah kok iman kira-kira iman ambek Vespa jenengan gelem apa imane dijoli Vespa Pak ngono. Lah sing larangan iman ati Bang Vespa. Lah kok iso Vespa iso bisa menyatukan fa'alafa baina qulubikum bil Vespa. Atine iso merekat karena Vespa. Sing atine perkara iman malah gak perkara napa, hanya perkara perbedaan. Paham perbedaan data, perbedaan ini, perbedaan itu, iso gegeran koyo ngoten iku. Pencep-pencepan, plengos-plengosan. Naudzubillah min dzalik. Lho niki lho Pak, iman niki. Karena besok tiang-tiang beriman itu mboten mungkin tega. Orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga, terus wonten tiang beriman sing masuk neraka, niki mboten tega. Kita besok saling mencari. Niku wonten hadis qudsi niku. Terus tiang sing biyen tahu berinteraksi waktu di dunia niku saling mencari. Besok nek kula kalinya mlebet swarga, amin Allahumma. Mlebet swarga besok niku kita saling mencari, Bu. Endi tanggoku, endi dulurku, endi kelanggananku, endi semua yang orang yang kita kenal akan kita cari. Wong besok di swarga kan kula kan nganggur apa, gak ono pekerjaan apa-apa, gak ono tanggung jawab apa. Wis gak ngantor meneh. Yo gak buka bedak meneh, wis suwante. Katik satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi dina minggu tok niku 1000 tahun. Niku nek digawe reuni entek niku Pak. Mulai reuni bayi sampai reuni TK, reuni nopo mawon niku. Kita mencari, saling mencari niku besok. Lah ketika tidak menemukan, kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kula nate kenal si A, si B sakniki ten pundi? Oh iku dek neraka. Iku dek neraka. Nangis, mboten mungkin tega. Masuk jenengan gak ada tangga gregetno Pak nggih. Saat itu mboten kapok rasakno. Mboten wonten tiyang ahli surga ngapok-ngapokno niku. Wa nazakna min sudurihim ghillan. Di dalam hati orang-orang ahli surga sama dicabut dendam, benci, wis mboten nonton ngoten-ngoten niku Pak. Makanya masuknya illa man atallaha biqalbin, hatinya bersih. Hatinya bersih, nangis mboten tega ya Allah niku tangga kula Gusti. Wa'adul Gusti Allah, curhatan Gusti Allah, Rabbuna ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana adkhaltahumun nar ya Allah niku dulur kula Gusti nate salat kali kula Gusti masya salat setahun pisan mek riyo tok. Wonten kan tiyang salat riyo tok. Niku nggih nate poso Gusti, Mas yo posone mulai cilik sampai tua poso bedhog tok ae.
nate haji nate umroh sareng kula jenengan lebetaken neraka sakniki ya Allah sambil menangis niku. Akhirnya karena persaudaraan iman niki lho. Ikhwan fil iman niki akhirnya napa? Allah sendiri yang memerintahkan, idhabu ya wis nangon nerakamu. Pergilah ke neraka, wa akhriju man araftum minhum, dan keluarkan siapapun yang kamu kenal. Keluarkan siapapun yang kamu kenal. Ditokno kabeh niku. Jenengan-jenengan yang sudah ahli surga itu diperintahkan masuk neraka ya otomatis karena Allah yang memerintahkan ya boten panas. Ya koyok malaikat Malik sing mlebu neraka kan boten kepanasan karena perintahnya Allah, tugasnya dari Allah. Masuk kamu dan keluarkan siapapun yang kamu kenal. Lho ya napa saged dikenal lah Bu. Mlebu neraka diobong ya Bu, digepuki ya Bu. Mosok iso kenal? Saged. Nggih. Saged dikenal. Bagaimana mengenalnya? Ya otomatis kalau Allah sudah mengatakan wa akhriju man araftum minhum, keluarkan siapapun yang kamu kenal, berarti ada identitas yang bisa dikenal. Apa itu? Wajah. Wajahe wong sing napa? Iman iku mboten terbakar, Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, ada riwayat mengatakan karena di situ ada atharus sujud, jejaknya sujud. Jadi wonten tiang sing saumur urip sujud sepisan tok saumur urip lho Pak nggih. Niku lho bisa menyelamatkan wajahnya ini karena di situ ada asarnya sujud, karena sujud itu adalah posisi yang paling mulia. Posisi yang paling mulia seorang hamba di hadapan Allah ketika sujud. Makanya kita diperintahkan untuk memperlama sujud, senang sujud. Kenapa? Karena ini adalah posisi yang paling mulia. Lho asarus sujud niki lho Pak, niku bisa menyelamatkan wajah. Wajah yang di situ ada jejak sujud tidak akan terbakar oleh siksa api neraka. Mboten wani neraka Pak, ndek kuno ono asar sujud nang Gusti Allah. Ada riwayat yang lain kalau tenggorokan ini pernah bergetar dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, lo kan bergetar Bu tenggorokan Bu. Ini siksa sedahsyat apapun tidak akan bisa melewati tenggorokannya. Maksud dilebokno neraka diobong model napa tidak bisa melewati tenggorokan karena di situ ada kalimat tauhid. Makanya afdalu dzikri la ilaha illallah. Loh. Mulane ulama-ulama singen ya napa Pak? Membuat tradisi tahlilan. Bapak wis masih gak salat sing penting gelem tahlilan. Minimal raine selamat minimal. Minimal dapurane selamat. Bukan wonten la ilaha illallah Bapak wis. Bukan masih banyak Pak nggih melo tahlilan tapi gak salat. Niku ulama-ulama biyen niku nggih dasare niki jano-jano engko cek iso disusul ngoten lho nggih dengan la ilaha illallah iso disusul sejemput besok. Nggih. Bahkan boten itu saja, setelah kembali menjemput orang-orang yang dikenal balik mana kali Gusti Allah. Nikilah ikhwan fil iman. Irji'u balik nang neraka. Wonten napa Gusti? Sampun sing kula kenal sampun kula dalaken sedanten. Wa akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Keluarkan siapapun yang di dalam hatinya ada walaupun sebiji dzarrah keimanannya. Lho. Wis gak peduli kon eno apa enggak? Oh dudu eno gak usah ditokno mboten wis pokoke ana iman tokno wis. Pokoke ana iman ditokaken. Basi A, basi B, basi C nulis. Pokoke ana iman dikeluarkan oleh saudara imannya. Hebat kan Pak nggih? Luar biasa. Napa persaudaraan iman iki besok kula kalian bisa merasakan sakniki kan koyok gak ono apa-apa wis kanca dulur kenal nek ngoten tok padahal besok saling menolong. Kata Rasulullah napa niku wau? Kenapa? Inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Wong mukmin iku saged tolong menolong antara orang-orang mukmin. Makanya penting ukhuwah. Silaturahim niki penting. Karena adalah nikmat dari Allah SWT sebagai persaudaraan kita. Nopo malih diriwayatkan juga dalam sebuah hadis bahwa seseorang ini salah satu penentu surga neraka adalah bagaimana kesan, bagaimana cerita-cerita yang ditinggalkan kepada orang-orang di sekitarnya. Pernah wonten tiang lewat napa pas
Rasulullah SAW kali sahabat kumpul. Terus wonten jenazah lewat, Bu. Jenazah lewat, para sahabat tanya, siapa itu yang meninggal? Oh, si A. Para sahabat banyak yang kenal dengan si A. Kenal si A sebagai orang baik. Oh, si A ku api, iya, api si A ku. Semua pada menceritakan kebaikan si A. Semuanya menceritakan kebaikan si A. Terus Rasulullah mengucapkan wajabat. Wajabat artinya telah ditetapkan. Loh, tidak berselang lama wonten jenazah malih. Jenazah malih, tapi ini beda. Sapa iku? Si B. Lah si B ini dikenal wonge ruwet, Pak. Nggih. Wonge ruwet. Tewur pokoke. Si B, oh bekakas iku ta ngono. Waduh, iku remak iku ngene ceritane elek-elek tok pokoke. Akhirnya Rasulullah juga mengatakan wajabat. Sayyidina Umar sing penasaran. Iki mau sing dicerita-critakno apik wajabat. Sing elek-elek ya wajabat. Akhirnya tanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wa ma wajabat? Ya Rasulullah, napa sing jenengan maksud dengan wajabat? Rasulullah mengatakan, hadza asnaitum alaihi khairan wajabat ahli jannah. Sing kon rasani apik mau iku maka ditetapkan karena rasan-rasanmu apik-apik maka ditetapkan untuknya surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Sing kon rasani elek-elek mau iku karena rasan-rasanmu sing elek-elek iku mau dadi mlebu ditetapkan neraka. Kalau Rasulullah tanda ditambahi antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Ibarat pengadilan itu saksinya memberatkan semuanya langsung dihukum salah, tapi saksinya meringankan semuanya dia langsung dihukum bebas. Jadi saksi-saksi ini menentukan. Milo lek wonten jenazah, pelepasan jenazah kan biasanya pemimpin upacara jenazah kan ngerti biasanya Bu nggih. Para bapak ibu pelayat, kula ingin kesaksian jenengan almarhum iki tiyang saya no boten. Wis antum syuhada Allah fil ard. Mari muni saya mencep saya apa? Ki wallahu alam niku nggih sing diterima saksine sing pundi. Yang pasti cerita, kesan tentang kita pada orang-orang sekitar kita itu akan menentukan nasib kita, surga dan neraka kita, Bu. Makanya kula kali jenengan mumpung tasik bisa menjaga, memperbaiki hubungan baik antar sesama manusia, bikin cerita sebanyak-banyaknya, cerita kebaikan, cerita yang indah yang kita tinggalkan nggih carane supados kula kali jenengan besok waktu kita meninggal dunia cerita-cerita indah, cerita-cerita baik yang bisa diperdengarkan pada anak cucu kita nggih. Berarti kula kalian kudu selalu berbuat baik lho nggih. Karena pasti anak cucu kita itu akan bertanya tentang kita. Nggih. Pak D, jenengan rencange bapak kula. Iya le, almarhum bapakmu koncoku. Ya napa bapak kula? Wah, alhamdulillah bapakmu apik le. Wonge entengan, sregep. Pokoke rek ngaji ku mesti teko dhisik. Terus golek sendenan, senden turu ya iku bapakmu. Dadi teko dhisik niku wedi gak keduman sendenan. Kula mboten nyindir sing nyenden-nyenden mboten. Padahal bapakmu itu bersihan le, masya Allah. Gak ketok panganan keleleran entah deh bapakmu itu. Bapaknya bersihan. Ya pokoknya cerita ya nopo supaya kula kali jenengan besok diceritakno api. Ya, sehingga kula kan ya kudu api. Lha mek niku tok. Nek terus guru kula delok hadis iki sajane menungso niku mek gawe cerita tok kok urip iku. Gawe cerita. Hei Pak, kira-kira rek kula kali jenengan malam ini meninggal dunia, malam ini kita harus menemui ajal kita. Kira-kira tangga kula kali jenengan ceritane napa nggih tentang kita nggih? Ojo-ojo ceritane. Ojo-ojo kula kali jenengan mati terus tanggane alhamdulillah wis penyakite. Nggih. Lah niki lah pentingnya hubungan napa
antar sesama manusia. Lurek ningali koyo ngeten lho Pak nggih, kula kaliyan nek gak hati-hati ambek sesama manusia lah eman Bu nggih. Wis kene wis sregep-sregep nglakoni ibadah, mari ngono ternyata saya napa mboten saya ambek mencet lan loro kabeh. Mungkin lho ketane sepele niki. Rasulullah sudah mengingatkan besok di akhirat wonten golongan disebut muflis. Muflis ini apa? Bangkrut. Dia datang ke akhirat dengan membawa pahala-pahala sholatnya, puasanya, deres Qur'ane, wiritane, koyok yoyo, pahalanya seakan-akan kurang sakilan mlebu swarga. Tapi ternyata dalam periode hisab yang berkaitan dengan hukukul adami, hisabnya pertama sing urusane ndek Gusti Allah ibadane, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah salatnya dan sebagainya. Tapi mantun niku periode napa hisab hukukul adami. Wah niki sing paling berat Pak. Sampai kula nate diceritani kali guru kula. Besok kula kali jenengan waktu niki, waktu periode hisab hukukul adami ini kita tidak ingin bertemu dengan orang yang kita kenal Bu. Hatta bojone ya mboten purun kita keped. Wedi masalah nih. Karena semakin kenal kan semakin hak dan kewajibannya kan semakin banyak. Jenengan wis didepno ngene, muro teko bojo. Waduh bojoku apa iki kok ini aduh wis. Karena terbuka semuanya wis mboten ditututi. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yarah niku delok, diperlihatkan iki lho amalmu sekecil apapun. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Diperlihatkan oleh Allah. Wedi, ketemu bojo tambah wedi, ketemu konco, ketemu tonggo tambah wedi. Mboten tambah kesenengan ngerek teng mriki. Cak, suwe gak kepethuk mboten wonten teng niku. Singitan nek perlu, tapi gak iso singitan. Karena semuanya istri menuntut suami, suami menuntut istri, anak menuntut orang tua menuntut anak, tonggo nopo malih. Iki tonggo kula senengane brebeki niki, senengane sop horeg niki ngono. Oh jadi kira niku dihisab kabeh niku, dihisab semuanya, saling dihisab, saling menghisab niku. Sampai waktu dihisab kalau tuntutannya diterima oleh Allah karena terbukti, maka kompensasi ini nopo? Amalnya, pahalanya yang diberikan ya seukuran tuntutan ini ku Gusti Allah sing semrabu ukuran ini. Wes 1 kilo hilang. Dugi malih. Kula tanggane pisan 1 kilo. Bojone tambah Pak, suami istri ini hak dan kewajibannya sama-sama banyak ini. Bertahun-tahun niki medeni lho niki Bu, saestu medeni niki. Gak berduli Pak, sampean gak sayang apa kok nuntut aku wis gak ono sayang-sayangan iki Bu kok. Sayang-sayangan iki masalahne neraka ndek ngarepe awakan niki wis. Sing penting selamat dhisik. Keweden kabeh niku saling nuntut, anak pun akan menuntut. Nggih sampai digambarkan kalau ada anak-anak yang dulu tidak diperhatikan hak-haknya, gak diulang agama, gak diulang yok nopo carane ibadah, gak diulang yok nopo mengenal Gusti Allah, tidak diulang halal haram, gak diulang akhlakul karimah, niki wong tua niki dituntut kali anake. Karena disebutkan orang tua semacam itu adalah orang tua yang faqad hosyuhum wa khonuhum wa dhalamuhum. Ini orang tua yang menipu anak-anaknya, orang tua yang mengkhianati anak-anaknya, orang tua yang mendolimi anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya dipenuhi kebutuhan, rek perlu mulai lahir pocot langsung dikei omah, sak isine mobil, sak sopere ya. Tapi kalau tidak diajarkan mengenal Allah, tidak diajarkan bagaimana cara beribadah, tidak diajarkan halal haram, tidak diajarkan akhlakul karimah, niki sekawan niki Bu. Gak harus mondok boten, gak harus alim, gak harus duwe napa apal Quran boten. Sing penting lari niki semrap niki kewajiban wong tua niki. Rek jenengan boten saged ngajaraken niki, jenengan saged njaluk tolong ustad, kiai, pondok pesantren, madrasah jiniyah, TPQ, tolong anakku bekalono dengan 4 hal ini.
mengenal Allah, tauhidullah, akidah, bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana kita mengetahui halal haram, muamalat ini penting, terus bagaimana akhlaknya, akhlakul karimah. Nah ini kita Pak, niku wong tua dituntut niku sampai buatan sakit memenuhi niku. Padahal sekarang banyak orang tua yang bisa menyekolahkan anaknya sampai tinggi, buatan cukup S1, S2, S3 sampai pilek KKNS dilakoni. Muarek Jawa sampai pinter bahasa Inggris tapi maca Fatihah gak teteh, maca Al-Quran gak fasih, padahal bahasa Inggrisnya fasih. Kenapa dia bisa memfasihkan bahasa Inggris tapi gak iso masehno Al-Quran ke anak kita? Anak-anak yang tidak dipenuhi haknya akan masuk neraka. Niki benci ndelok wong tuwa nih. Mboten basa, gak mungkin basa benci kok. Wong niku diakali ambek wong tuwa. Nek perlu dibangsat-bangsatno. Bangsat kon ngono sedekon-kono. Kon ngakali aku kon. Lu aku kan sudah memberi gak. Kon gak nyelametno aku. Wis niki kata lho tiyang model koyo ngoten, Pak. Anaknya sukses-sukses tapi gak ngerti ilmu agama. Nol ilmu agama padahal dia bisa mencapai S3. Ya Allah. Yok nopo anak koyok ngeten iki. Seakan-akan wong tuane kan ngeten ah. Kon ndek donya kudu sukses le. Kudu dadi wong hebat kon. Di akhirat gak ngurus aku. Bahkan rokok bang gak ngurus aku. Padahal ngoten kan padha karo. Yok nopo niku, Pak? Boten main-main lho niki, Bu. Halo? Kok tegang kabeh model niku? Ya anjene menegangkan niki besok. Saestu masih kula nggih wedi, Pak. Saestu. Niku anak kula niku wonten niku. Nyantang ngerti anak kula. Ben tau mondok terus gak kerasan nangis kula. Lere kon gak kerasan mondok, kon gak ngaji, aku mau neraka, le kon tega delok aku mau neraka. Oh mboten ya, ayo kita ngaji. Kudu ngerti kon kewajibanmu. Nang Gusti Allah kudu ngerti kon ilmu agama. Lho niku saking wedine Pak niki mboten enak-enakan. Makanya punya anak itu bukan prestasi, Bu, tapi kalau kita punya anak yang soleh itu baru prestasi. Rek sekedar dia anak itu prestasi. Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Bekaten ingkang saged kawula sampaikan mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun saestu-estu nyuwun agunge pangapunten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahil alamin hamdan yafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bi fi kulli atwari wa ala alihi washabihi nur. Allahumma ighfir lana warhamna wa walidana warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi ahlina wa azwajina wa auladina dhurriyyatina tullabina talabatina waghfirhum wa la tadarrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika rasulik warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna minal aidin al faizin wal maqbulin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana tadarruana tamim taksirana ya ilahi Allah arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana kullama tuhibbu wa tarda. Allahumma inna lama tuhibbu wa tarda min qawlin aw fi'lin aw amalin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khuluqi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsiran matur nuwun kami sampaikan kepada Kiai Haji Musyafa As'adi atas ilmu yang luar biasa serta barisan doa yang telah dipanjatkan. Semoga pesan-pesan beliau dapat kita amalkan untuk menjaga keimanan kita dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama manusia, terutama kepada saudara seiman dan seislam. Bapak Ibu warga yang kami cintai, alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara inti telah kita lalui bersama. Menginjak acara selanjutnya adalah musafahah atau bersalam-salaman yang akan langsung dilanjutkan dengan ramah tamah. Sebelum kita saling bersalaman, saya selaku pembawa acara mohon undur diri apabila ada salah kata maupun hilaf selama memandu acara. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo kepada bapak-bapak kami persilahkan untuk berdiri dan membentuk barisan bersalaman dengan sesama bapak, dan monggo para ibu juga bersalaman dengan ibu-ibu. Sembari bersalaman, bapak ibu juga dipersilakan untuk langsung menikmati hidangan ramah tamah yang telah disediakan oleh panitia. Selamat menikmati صل وسلم وبارك عليه وعلى